Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pra kenabian yang ke-15 berjudul Syria 2. Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Bani Muthalib kian merosot tajam, menukil ke bawah tak terkendali. Abu Thalib yang saat ini menjabat sebagai tetua Quraisy juga tak luput dari imbas kemerosotan ekonomi ini. Kehidupannya kini kian terjepit, perdagangan semakin sulit sementara anak-anaknya cukup banyak dan masih kecil-kecil. Meskipun begitu, ia adalah sosok lelaki yang pantang menyerah. Keadaannya yang kian sulit justru memantikkan untuk terus berusaha mengatasinya. Dia memang sudah tidak lagi mempunyai harta atau ternak untuk diperjualbelikan. Namun Mekah yang kaya dan para pedagang selalu membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sambil terus membuka usaha kecil-kecilan, Abu Thalib terus memantau perkembangan dagang di kota suci. Mekah selama ini telah melahirkan para pedagang besar yang mampu menembus pasar-pasar luar negeri. Bahkan saudagar-saudagar kaya yang bermunculan tidak melulu seorang laki-laki. Kaum perempuan meskipun tidak banyak juga ikut meramaikan persaingan pasar. Dan salah satu saudagar perempuan yang cukup terkenal waktu itu adalah Khadijah putri Khalid dari klan Asad. Saudagar-saudagar ini telah mempunyai jadwal khusus dalam menjalankan bisnisnya. Bila musim panas tiba, maka mereka akan berduyun-duyun menuju daerah barat Laut Arabia. Jika musim panas usai, mereka akan menunggu datangnya musim dingin untuk melanjutkan bisnisnya ke Yaman. Di antara dua musim ini, umumnya mereka mengarahkan onta-onta dagangannya untuk menuju Palestina dan Syria. Kini musim panas telah usai, namun musim dingin belum datang. Sesuai jadwal saudagar-saudagar itu bersiap-siap pergi ke Palestina dan Syria. Sudah tidak asing lagi di Mekah ketika para saudagar ini keluar untuk menjalankan bisnisnya, maka terbuka lebarlah lapangan pekerjaan. Tentunya yang paling dibutuhkan saat itu adalah agen pengiriman barang dan mereka-mereka yang mempunyai kecakapan dagang. Agen pengiriman dibutuhkan untuk mengirim dagang, mengirim barang-barang pesanan atau mengangkut dagangan. Sementara mereka yang mempunyai kecakapan dagang dimanfaatkan saudagar-saudagar yang tidak bisa berangkat untuk mewakili bisnisnya. Khadijah sebagai saudagar perempuan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan bisnis sejauh itu. Apalagi kini usianya telah mencapai 40 tahun. Dia lebih memilih mengupah seorang untuk menjalankan bisnisnya. Tahun itu ketika Nabi Muhammad SAW telah berumur sekitar 25 tahun, kembali terdengar kabar bahwa Khadijah tengah mencari seorang untuk memasarkan dagangannya ke Syria. Begitu mendengar kabar tersebut, Abu Thalib segera menemui kemenakannya, Nabi Muhammad SAW. Ia berharap putra Abdullah itu berkenan menyongsong kesempatan yang dikeluarkan oleh Khadijah. Ini adalah kesempatan bagus bagi kemenakannya untuk menjajal kemampuannya berdagang di negeri orang. Paman Nabi Muhammad SAW ini juga sadar bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Kalaupun dia menyatakan kesanggupannya, mungkin keluarganya tidak akan pernah mengizinkan. Namun kesempatan ini jelas tidak boleh dilepaskan begitu saja. Satu-satunya jalan adalah menawarkan hal itu kepada keponakannya. Dengan begitu halus beliau mencoba membicarakan hal tersebut pada Nabi Muhammad SAW. Wahai putra saudaraku, saat ini adalah tahun paceklik. Kita sudah tidak memiliki lagi harta ataupun barang dagangan. Aku dengar Khadijah telah mencari orang untuk menjual belikan dagangannya ke Syria. Sebenarnya kau sangat pantas untuk melakukannya, ucapnya lirih. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW sadar bahwa pamannya tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang keinginan Khadijah untuk mengupah seseorang.
Beliau bisa memahami bahwa sebenarnya ia adalah sebuah anjuran baginya agar bersedia mengambil kesempatan itu. Semoga Khadijah akan mengirim utusan padaku, jawab Nabi Muhammad SAW. Di luar dugaan, apa yang mereka harapkan benar-benar terjadi. Khadijah mengutus seorang untuk meminta Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangannya ke Syria. Bukan hanya satu kebetulan jika Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan bisnisnya. Dia kenal betul kepribadian putra Aminah ini, kejujuran, kesopanan, serta kepandaian Nabi Muhammad SAW. Dalam berniaga telah menjadi bahan pembicaraan para pelaku bisnis di Mekah. Sayang, cucu Abdul Muthalib ini tidak mempunyai cukup modal untuk melakukan perniagaan. Mendengar potensi yang sedemikian ini, Khadijah benar-benar tertarik untuk mencobanya. Saat inilah waktu yang tepat untuk membuktikan semua kabar yang didengarnya mengenai Nabi Muhammad SAW. Kejujuran Nabi Muhammad SAW yang telah kondang sentaro Mekah membuatnya tak ragu-ragu untuk menyerahkan dagangan terbaiknya. Perempuan itu seolah telah sepenuhnya percaya pada beliau, padahal ini baru kerjasama pertama kalinya. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menyambut kepercayaan itu dengan riang hati. Tentunya beliau harus membayar lunas kepercayaan yang diberikan Khadijah. Untuk urusan dagangan ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisaroh. Ingat, Maisaroh ini adalah laki-laki ya. Setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, mereka berangkat pada malam 14 Dzulhijjah bersama beberapa pedagang lain. Nabi Muhammad SAW berangkat melalui Wadil Qura, Madian, dan Diyar Samud. Perjalanan menyusuri padang pasir ini memang sangat melelahkan, namun beliau sangat menikmatinya. Kenangan pertamanya berkunjung ke Syria bersama Abu Thalib berkelebatan dalam ingatannya, indah seperti ombak laut. Menyusul silih berganti. Dulu ketika Abu Thalib hendak berangkat ke Syria, beliau berdiri di belakang unta pamannya itu dengan mata berkaca-kaca. Kini perjalanan ini ditempuh sendiri tanpa paman yang sangat mencintai dan dicintainya. Menikmati hembusan angin malam padang pasir bersama beberapa saudagar sambil mengerumunin api unggun di malam hari. Nabi Muhammad SAW teringat akan jamuan makan yang disuguhkan pendeta Bakhiro, tempat-tempat ibadah serta kepercayaan yang dianut penduduk Syria. Semua itu membuat beliau banyak berdiam diri. Hanyut dalam kenangan lamanya, tanpa terasa karavan dagang Quraisy ini telah masuki Busra sebelah selatan Syria. Seperti biasa, sebelum karavan dagang masuki pasar Syria, mereka selalu singgah di daerah Busra. Perjalanan yang cukup jauh memaksa mereka untuk beristirahat sejenak, melepaskan barang dagangan dari punggung unta dan menyiapkan segala keperluan untuk memulai memasarkan dagangannya di pasar utama. Di tempat itu masih berdiri tegak sebuah pohon yang cukup rindang. Bisa jadi pohon inilah yang dibuat berteduh Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Syria bersama pamannya. Namun kini gereja yang ada di sana telah berbeda. Bahkan pendeta yang bertugas bukan lagi Bakhiro tetapi Nestur. Dalam bidang ilmu agama, dia tak kalah alim dibanding dengan Bakhiro. Mungkin karena kemahirannya, dia akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Bakhiro ketika telah meninggal dunia. Seperti halnya Bakhiro, ia tertegun ketika melihat Nabi Muhammad SAW diteduhi pohon di depan gerejanya. Pemandangan itu langsung mengingatkan pelajaran yang didapatkannya dari kitab-kitab kuno. Ia tidak bisa menangguhkan kakinya untuk mendekati Nabi yang tengah istirahat di bawah pohon. Di depan gerejanya, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ucapannya begitu berdiri di hadapan Nabi. Ia kemudian melanjutkan kata-kata. Tidak bisa membaca dan menulis, yang mana Nabi Isa telah memberi berita gembira akan kedatanganmu dengan mengatakan tidak akan berteduh di bawah pohon ini setelahku, kecuali ia adalah seorang Nabi yang ummi dari Bani Hashim, kalangan Arab dan berasal dari kota Mekah. Dialah yang memiliki telaga Kausar, utusan yang mampu memberi syafaat. Setelah menjelaskan tanda-tanda kenabian itu, Nestur lantas menanyai Maisaroh, apakah pada kedua matanya terdapat warna merah?
Tanya Nestur. Benar, jawab Maisarah. Janganlah engkau meninggalkannya, temanilah ia karena dia adalah orang yang dimuliakan Allah dengan kenabian dan sebagai utusan terakhir. Pesan Nestur untuk terakhir kalinya. Maisarah tidak kaget dengan apa yang dituturkan oleh pendeta Nestur. Selama dalam perjalanan dia telah menyaksikan sendiri keanehan-keanehan yang terlihat dari Nabi Muhammad SAW. Dia sadar betul bahwa dirinya tengah menemani seorang yang memang mempunyai kelebihan daripada pedagang lainnya. Pertemuan dengan pendeta Nestur meskipun tak mengejutkan Maisarah namun memberi kesan mendalam bagi budak Khadijah ini. Kalau benar orang yang di sisinya adalah seorang nabi, tentunya kebersamaan mereka selama perjalanan dagang adalah satu anugerah. Sebuah kenangan yang mungkin tidak akan pernah terulang dalam sejarah hidupnya. Perhatiannya kini tak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Gerak-geriknya selalu diamati dan perlakuannya Nabi Muhammad SAW terhadapnya senantiasa ia nikmati. Setelah semua dagang terjual, rombongan segera bersiap-siap kembali ke Mekah. Selama perjalanan pulang, Maisarah kembali melihat keanehan pada diri Nabi Muhammad SAW. Cuaca nampak cerah namun cahaya mentari tak terasa menyengat. Bahkan suatu hari nampak ada dua malaikat yang menaungi Nabi Muhammad SAW dari sengatan matahari. Semua itu disaksikan secara jelas oleh Maisarah. Ketika mereka berdua masuk ke Mekah, dua malaikat itu masih juga mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Tak ayal Khadijah yang tengah menunggu kehadiran mereka di beranda rumahnya juga melihat kedua malaikat itu. Nabi Muhammad SAW dan Maisarah tak sadar jika langkah mereka masuk ke rumah Mekah itu selalu dicermati oleh Khadijah, putri Khalid yang sejak awal telah tertarik dengan keluhuran Nabi Muhammad SAW. Makin terkagum-kagum pada pemuda itu, perhatiannya kini tidak hanya pada laporan hasil dagang, namun juga telah beralih pada kemenakan Abu Thalib itu sendiri. Beberapa tahun terakhir, saudagar wanita Bani Asad ini memang telah hidup menjanda. Dulu ia pernah menikah dengan Abu Halah, Ibnu Zurarah At-Taimi, dan Atik Ibnu Aid Al-Maksumi. Dari perkawinannya dengan Abu Halah At-Taimi, Khadijah melahirkan dua putra bernama Halah dan Hindun. Sedangkan dengan Atik Ibnu Aid Al-Maksumi, Khadijah juga melahirkan dua orang putri, yaitu Hindun dan Atik. Sayang, kedua pernikahan ini berakhir dengan perpisahan. Sepeninggal Abu Halah, Ibnu Zurarah At-Tamimi dan Atik Ibnu Aid Al-Maksumi, banyak para saudagar yang hendak menyunting Khadijah. Keluhuran nasab dari kemuliaan kepribadian Khadijah memang tidak diragukan lagi. Wajahnya juga masih menyimpan rapi guratan-guratan kecantikannya sejak muda dulu. Pantas meskipun ia telah menjanda, masih banyak lelaki yang hendak memperistri putri Khalid ini. Namun semua itu ditampiknya dengan halus. Kini setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Khadijah berpikir untuk mencarikan ayah bagi anak-anaknya. Kehidupan yang berlimpah harta benda serasa tak berarti tanpa seorang suami, karena hal itu membuatnya terkungkung dalam kesibukan mengurus anak dan menjalankan bisnis tanpa ada tempat untuk berbagi. Dari segi kenyataan, mungkin anak-anaknya tidak akan pernah merasa kekurangan, namun mereka juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar harta benda. Anak-anak itu pasti membutuhkan kasih sayang dari seseorang yang selalu siap melindunginya setiap saat. Terbesitlah sebuah keinginan Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Namun sebagai seorang perempuan, ia mampu menyimpan semua itu jauh ke relung hatinya. Perasaan itu mencoba ditutupinya dengan memperhatikan laporan dagang yang diutarakan oleh Maisarah. Sayang, laporan Maisarah justru kian menambah kekagumannya pada kemenakan Abu Thalib itu. Apa yang dikatakan oleh budaknya seolah serangkaian promosi tentang keluhuran Nabi Muhammad SAW. Khadijah mungkin bisa menutupi perasaannya dari dua orang yang baru saja ia utus ke Syria itu, namun hatinya selalu awas untuk dikelabui. Setelah Maisarah dan Nabi Muhammad SAW berlalu di hadapannya, ia langsung menceritakan isi hatinya pada sahabat dekatnya, Nufaisah binti Munya.
Begitu mendengar pengakuan Khadijah, sahabatnya ini langsung menemui Nabi Muhammad SAW untuk menjajaki perasaan pemuda yang telah membuat saudagar perempuan itu jatuh cinta. "Mengapa engkau belum juga menikah, Muhammad?" tanya Nufaisah ketika berhasil menemui putra Aminah itu. "Aku belum punya persiapan untuk kepelaminan," jawab Nabi Muhammad SAW. "Kalau semua itu sudah disediakan, kemudian yang melamarmu itu adalah perempuan cantik, kaya, dan terhormat, apakah kau mau menerimanya?" Nufaisah lebih sedikit menjerumus. "Siapa dia?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Dia adalah Khadijah," jawab Nufaisah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau sembarangan memberi jawaban. Pernikahan adalah peristiwa sakral bagi siapapun. Ia adalah sebuah ritual yang akan mengubah segala-galanya, terutama adalah status dan tanggung jawabnya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak mau gegabah dalam memberi jawaban. Ia harus mendengar pendapat paman-pamannya dulu, dan setelah itu disampaikan pada pamannya. Semua sepakat untuk menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Ini kalau kita mendengar Khadijah itu umur 40 tahun, tetapi Allah muliakan untuk menjadi istri Nabi itu kayak umur 25-an atau kayak umur 20. Dia umurnya 40 tapi kayak wajahnya itu kayak umur 20 atau 25-an. Itu keterangan kitab lain. Dan itu banyak kejadian-kejadian yang dilihat oleh pembantunya Nabi yang waktu perjalanan ke Syria 2 itu dari ditemani malaikat 2 dari ketika buang hajat, pohon ranting-ranting pohonnya melindungi Nabi Muhammad supaya tidak terlihat orang sedang buang hajat, dan lain-lain. Intinya adalah ya tidak bisa diceritakan. Yang terpenting adalah kita meniru walau sedikit perilaku Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.